dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Kau berikan hidupmu bagiku, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Yes. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Amin. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Selamat datang, selamat kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya lewat ibadah kita pada pagi hari ini, kita semua akan menikmati berkat Tuhan dan lawatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan segera mulaikan acara ibadah pada hari ini, Minggu 18 Oktober 2020. Dan biarlah semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Kita mau bersyukur karena setiap keberadaan kita sampai saat ini semua hanya berkat kemurahan Tuhan. Untuk itu mari kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur, kami bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan.
akan pujian ini. Haleluya Yesus. Penghormatan yang tertinggi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang selalu baik di dalam Terima kehidupan kasih, kami. Hanya oleh kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami kuat, kami sehat. Ini semua karena Engkau sangat-sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati sepanjang minggu Tuhan. Di dalam pertolongan Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan. Dalam pembelaan Tuhan. Dan kami mau mengaku bagi kami Tuhan, Engkau adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Sebab itu pagi hari ini kami harus ada lagi di dalam Ka'bah-Mu. Dengan maksud, dengan satu tujuan, hanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tidak ada yang dapat kami Tuhan banggakan dalam kehidupan ini selain kami bangga punya Allah seperti Engkau. Punya Bapa yang baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami Tuhan berdoa buat teman-teman kami, umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Sebagaimana Engkau sudah menyertai kami yang sudah duluan hadir. Penyertaan yang sama juga menjadi bagian dari seluruh umat-umat-Mu. Kami boleh terkumpul di tempat ini. Sama-sama kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kami nikmati Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Kami percaya ibadah pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa. Karena kami Tuhan tahu, ketika kami ada di tempat ini, kami menghadap takhta kemuliaan-Mu. Kami menghadap Engkau adalah Raja kami di atas segala raja. Oleh sebab itu Tuhan, segala puji, segala hormat, sanjungan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung segala kebaikan yang Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tapi kalau saat ini kami ada
sebagaimana kami ada dan kami boleh ada di dalam Ka'bah-Mu. Kami percaya Tuhan, luar biasa Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Berkat yang istimewa Engkau sediakan bagi kami ketika kami memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab itu kami mohon ampuni setiap pelanggaran kami lewat hati, lewat tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami. Ampuni kami, sucikan kami, biar kami layak dan berkenan kepadamu. Sehingga Tuhan, kehadiran kami di tempat ini bukan kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana-Mu yang indah. Dan berkat yang Engkau sediakan, itu pasti Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami musrahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai tamatnya. Biar Tuhan punya nama saja yang dipuji, dipermuliakan. Dan Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan yang coba-coba mau mengganggu jalannya ibadah ini, lewat hati, lewat pikiran kami, lewat apapun, kami mau padukan iman percaya kami tolak dan kami hancurkan itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, kemenangan jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya baik pelayan-pelayan altar, semua yang Kau percayakan melayani, bahkan semua jemaat yang hadir, bahkan yang akan hadir pada saat ini, kami semua ada di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau buka, kami mau tabiskan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, saya rindu menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Apa kabarmu pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesusku dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya. 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 Saya yakin dan saya percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu, segala hal yang luar biasa pasti kita alami. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berkata bahwa Tuhan adalah kekuatan kita dan mazmur kita. Untuk itu kita mau naikkan ucapan syukur lewat setiap pujian yang kita naikkan bagi Tuhan pagi hari ini. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yes Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Amin. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Haleluya Terima Yesus. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat anugerah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan. Yang tidak pernah ya Tuhan berhenti Engkau nyatakan bagi kami. Sehingga ya Tuhan kalau sampai hari ini kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan bagi kami. Sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Datang menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Memuji menyembah Engkau di tempat ini ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan sungguh kami bersyukur kepada Tuhan.
Kami datang membawa seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu yang menjadi kerinduan kami umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mempersiapkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mempersiapkan seluruh ya Tuhan tubuh jiwa kami, mempersiapkan hati kami yang paling baik, untuk ya Tuhan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan benar-benar ya Tuhan mengambil bagian dalam hidup kami, tertanam dalam hati kami yang paling baik, sehingga firman-Mu bertumbuh berbuah, menghasilkannya Tuhan buah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Hamba-Mu tinggal di dalam penyertaan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang disampaikan bagi kami benar ya Tuhan tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dan untuk pekerjaan selanjutnya, untuk pelayanan firman Tuhan, kami serahkan kepada Bapak Gembala. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur Tuhan bawa kita lagi untuk bertemu di tempat ini, beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, satu anugerah Tuhan yang bisa kita nikmati. Puji Tuhan. Dan tedumais dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain, hari ini boleh bersama dengan kita lagi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk semua yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Sepanjang minggu telah kita lewati, dan tanpa terasa kita ada di pertengahan bulan yang ke-10 ini. Saudara-saudara, tinggal kurang lebih 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal, khusus di jemaat kita. Dan saudara-saudara, ini satu kemurahan Tuhan bagi kita. Masih melanjutkan bagian dalam Galatia pasal yang ke-5. Sekarang kita masuk di ayat yang 23, ayatnya yang ke-23 dalam Galatia pasal yang ke-5. Mari kita baca ayat ini. Kita baca mulai ayat yang ke-22. Dari Galatia pasal yang ke-5. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ayat ini, ayat 22 dan ayat 23. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Produk Roh Kudus itu bagi kita untuk membuat kita memiliki sifat Allah dan nilai-nilai kehidupan spiritual yang sesungguhnya. Karena Roh Kudus itu ada buah. Saya mengatakan minggu yang lalu, buah itu tidak bisa dipungkiri. Saudara-saudara, bahkan Alkitab berkata orang dikenal dari buahnya. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita dikenal dari buah. Saudara-saudara, tidak mungkin pohon pisang berbuah durian atau kelapa, ya.
Kita bisa tahu pohon ini pohon apa dari buahnya. Oh, ini pohon pisang. Kekristenan dilihat dari buah. Saudara-saudara, apapun perbuatan kita, yang dilihat dari kita itu adalah buah. Karena itu Paulus mengingatkan betapa pentingnya kita hidup memiliki buah. Dalam pembahasan ini kita telah sampai pada bagian yang ke-8. Saya telah mengkhotbahkan dari bagian yang pertama tentang buah roh itu apa. Dan seterusnya. Hari Minggu kita telah mengakhiri bagian yang ke-7 tentang kesetiaan. Sekarang kita melangkah lagi. Buah roh itu adalah kelemah lembutan. Saya beberapa kali mengatakan bahwa jangan samakan lemah lembut dan lemah gemulai. Bukan berarti lemah lembut itu bicara kita pelan sekali, ya. Halo, apa kabar? Lemah lembut itu tidak diukur dengan intonasi suara kita. Kalau itu bukan lemah lembut, lemah gemulai itu. Lemah lembut di kamus ada enggak? Saya coba membuka di kamus besar bahasa Indonesia, ya, tentang kata ini. Ini ada. Lemah lembut artinya baik hati. Tidak pemarah dan sebagainya. Titik 2, peramah. Itu orang yang lemah lembut itu bukan lemah-lemah. Tapi orang yang lemah lembut itu kamus menjelaskan baik hati dalam kurung tidak pemarah dan sebagainya, titik koma, peramah. Baik hati, peramah. Itu orang yang lemah lembut. Baik hati, peramah. Ini gampang-gampang susah dipraktekkan. Makanya Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita harus benar-benar menjaga hati kita dengan waspada, dengan berjaga. Saudara-saudara, karena ini penting. Hati kita harus menjadi hati yang baik, itu inti dari lemah lembut. Mengapa? Saya ingin memberikan beberapa ayat tentang membuktikan bahwa kita bersyukur karena kita punya Allah yang lemah lembut. Coba kita melihat beberapa ayat yang saya akan sampaikan ini di Zakaria pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah.
Ini sebenarnya nubuat tentang kedatangan Yesus yang adalah Tuhan. Lalu kemudian kita lihat dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku, siapa aku di sini? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang lemah lembut, rendah hati, dan melahirkan ketenangan. Belajar kita. Lemah lembut itu tidak terjadi secara, tetapi kita harus belajar. Belajar menampilkan hidup dengan kebaikan hati kita. Kita belajar, jangan berhenti belajar. Anda boleh belajar berenang, Anda bisa berhasil. Anda boleh belajar menghitung, Anda bisa berhasil. Tapi kalau Anda tidak bisa belajar tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati, saudara, Tuhan mengizinkan kita hidup untuk melewati hari-hari kita dalam pertolongan Tuhan. Apa bagian pertolongannya? Supaya kita menjaga hati kita, menjadi orang yang memiliki kehidupan yang lemah lembut, ramah. Senang sekali saudara-saudara. Ya. Ramah. Anda naik pesawat, Anda ketemu dengan orang-orang yang ramah. Halo, selamat pagi, selamat datang. Pramugari itu, makanya pelayan itu diambil dari kata pramugari. Salah satu rujukan. Kalau kita melayani itu diambil dari kata ini, pramugari. Pramugari, saudara-saudara. Saya pernah melihat, saya tidak mengalaminya, saya hanya menyaksikan seorang pramugari. Ketika seorang bapak mau angkat kopernya, mau ditaruh di tempat barang itu, dia datang, dia bantu. Padahal wanita ini kecil, tapi dia angkat beban ini, dia taruh ke atas sambil tersenyum. Wah, luar biasa. Jadi keramahan, karena mereka itu diwajibkan. Seorang pramugari itu wajib. Malah sekarang kalau saudara lihat di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, salah satu saya pernah membacanya, kalau pelayan kami tidak ramah, tidak memberikan struk belanja, tidak menanyakan kartu member, tapi salah satu yang dirujuk di situ, kalau dia tidak ramah, tidak senyum. Cuma sekarang karena corona menutup semua senyum kita. Jadi saya waktu melihat itu, setiap kali saya belanja saya ingin melihat bagaimana sikap pelayan ini. Kalau dia tidak ramah, saya akan tunjukkan tulisan ini. Maaf, saya tidak akan bayar ini. Karena ini ada peraturan di sini. Harus ramah, harus senyum. Makanya orang kalau berbelanja, saudara, selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Begitu pulang, apa yang dia bilang? Terima kasih, selamat belanja kembali. Daya tarik, keramahan. Manado mengkampanyekan kebersamaan, keramahan. Karena gereja, ada satu gereja mau direnovasi, ditentang oleh
masyarakat. Cuma mau renovasi aja. Saya datang di Malang Selatan. Kami KKR di sana ada beberapa malam. Malah saya bangga karena saya melayani KKR di tempat pertama GPDI di Jawa Timur. Namanya Desa Sitiarjo di Malang Selatan. Saya mendapat kesempatan untuk KKR di tempat itu. Itu walaupun itu penduduknya campuran, tapi KKR bisa dilaksanakan di lapangan. Itu Sitiarjo. Sitiarjo itu adalah desa pintu masuk ke pantai selatan. Nyi Roro Kidul itu jalannya dari situ. Jadi orang nelayan di situ kalau mau ke laut itu dia harus memberikan sesajen di gerbang di desa Sitiarjo itu. Nah, saya sempat melayani di situ, saya bangga. Tetapi sebelum kami datang ke Sitiarjo itu kami datang satu jemaat. Gerejanya tidak seperti ini, hanya model rumah. Lalu kemudian di samping itu karena masih bambu dindingnya mau diganti dengan tembok, masyarakat keberatan. Tapi kita bersyukur Tuhan kita Tuhan yang ramah. Katakan amin. Tuhan kita bukan bengis, bukan jahat. Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang ramah. Sekali lagi katakan amin. Ini yang kita bersyukur. Karena itu kita diajar untuk hidup seperti ini. Walaupun memang kita harus menghadapi kondisi yang kadang-kadang emosi kita begitu terpancing. Tetapi mari kita melihat ini. Tuhan kita Tuhan yang ramah. Tuhan kita Tuhan yang baik hati. Tuhan kita Tuhan yang lemah lembut. Galatia pasal yang kelima. Itulah yang kita lihat tadi. Tapi ada satu ayat dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayat 1. 2 Korintus pasal 10 ayat 1. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu. Tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut dan ramah. Yesus lemah, lembut dan ramah. Paulus tidak mau terpancing berhadapan dengan mereka. Malah ada satu ayat yang Paulus katakan, coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Pasal 4 maksud saya. 1 Korintus pasal yang ke-4. Ayatnya yang ini jemaat Korintus ini adalah jemaat yang banyak orang pinter, banyak orang yang hebat, tapi banyak orang makan puji jemaat ini. Makanya saudara, ada satu hal yang coba saya membaca dari ayat yang ke-9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dan segala sesuatu sampai pada saat ini. Ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu,
tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Perhatikan ayat 19. Tetapi aku akan segera datang kepadamu. Kalau Tuhan menghendakinya, maka aku akan tahu. Bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Lihat ayat 21. Apakah yang kamu kehendaki? Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Seolah-olah orang Korintus, termasuk jemaat Korintus ini yang sok-sok pinter dengan Paulus, menganggap Paulus itu penakut, lemah. Tapi Paulus mengatakan, ayat 21 dia tanya begini, apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan lemah lembut? Saya tahu di jemaat juga ada beberapa orang yang gergetan dengan saya. Oh, mesti tegas om. Sekarang saya mau tanya, Anda pilih, aku datang dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan lemah lembut? Hah? Ada kejadian, saudara-saudara. Satu keluarga masuk gereja. Gembalanya khotbah baik. Setelah pengumuman, gembala bentak-bentak jemaat, marah-marah. Ini jemaat baru bilang apa? Oh Tuhan, kita so salah masuk gereja. Mau pilih mana? Cambuk atau kasih dan lemah lembut? Musa adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Musa ini seorang yang gagap kalau bicara. Dia tidak pandai bicara. Dia bukan fasilida. Musa. Tetapi kenapa dia dipilih untuk melepaskan kurang lebih 3 juta Israel dari Mesir, berjalan menuju ke Kanaan? Ada satu hal yang ada pada Musa. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Baca bersama-sama, 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Tuhan memilih pemimpin yang hebat. Dalam catatan Alkitab, Musa adalah seorang pemimpin yang hebat. Abraham, nenek moyang Israel. Daud salah satu raja yang memimpin Israel, membawa kejayaan. Salomo membawa kemakmuran bagi Israel. Tapi Musa seorang pemimpin yang hebat. Kenapa? Kepemimpinan Musa itu adalah kepemimpinan dengan hati yang lembut.
Kalau bicara kepintaran lebih banyak orang pintar dari Musa. Apalagi berbicara. Makanya Tuhan tempatkan Harun di sisinya. Karena Harun itu jago bicara dia. Musa melayani dengan hati. Tulus. Dia melayani dengan kemurnian. Dia melayani dengan modal kelembutan hatinya. Hatinya lembut lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Bukan cuma Israel. Di seluruh dunia waktu itu Musa satu-satunya orang yang memiliki hati yang lembut. Karena itu saudara, Alkitab mengajarkan kita, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut, aku rendah hati. Supaya kita tenang. Amin. Haleluya. Kalau kita mau tenang, belajar rendah hati dan belajar lemah lembut. Karena Tuhan kita, Tuhan yang lemah lembut. Belajar kepada Tuhan. Kelemah lembutan Yesus. Kita belajar. Dan kita lihat orang-orang yang menuruti kelemah lembutan. Makanya saudara, itu di jemaat Korintus, Paulus itu punya pergumulan sendiri. Dia menghadapi orang-orang yang sok pinter, orang-orang yang sombong, sudah tahu, dan orang-orang yang kikir. Karena itu di bagian kedua surat Paulus itu di Korintus, bagian akhir dia tulis tentang memberi. Berilah dengan sukacita, dengan kerelaan. Ini jemaat begini saudara, sombong, sok pinter, tapi kikir. Tidak usah bicara di mana satu teman, ini pengalaman kami hamba-hamba Tuhan. Teman ini pindah di satu tempat. Dia tinggalkan tempat itu, jemaatnya besar. Diganti oleh seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba berapa lama kemudian jemaat telepon. Brur, balai jauh 4 orang. Ini gembala jawab begini. Iyo, kita suka mau balai. Asal mau bakase. Jemaat besar, berarti salah satu dia tidak nyaman di situ karena saudara kami melayani bukan kurang mau cari-cari itu dah maksudnya. Tapi mengajarkan jemaat supaya diberkati jemaat. Berilah maka kamu kan. Saya memberikan materi doa puasa. Kita sedang berbicara tentang diakonia. Saya ingin mengajarkan ini kepada jemaat. Mungkin satu saat kami tidak ada di sini. Tapi kalau Anda melakukan kebenaran itu bukan karena manusia. Saudara, ini jemaat yang dihadapinya. Paulus menghadapi, karena itu dia kasih pilihan. Apakah kamu suka aku datang dengan cambuk? Atau dengan kasih? Dan dengan lemah lembut? Dengarkan baik-baik. Lemah lembut itu bukan lemah. Lemah lembut itu adalah kebaikan hati dan ramah. Belajar. Haleluya. Haleluya. Orang yang lemah lembut ini saudara-saudara. Coba kita lihat dulu Matius 5 ayat 5. Injil Matius pasal yang kelima. Ayat yang kelima. Berbahagialah orang. Baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi.
Haleluya. Artinya apa? Engkau akan semakin melebar. Berkatmu akan semakin besar. Kalau engkau memilih menjadi orang yang lemah lembut. Yang pertama, Anda berbahagia. Haleluya. Haleluya. Kita berbahagia. Kalau kita belajar lemah lembut, rendah hati, ramah, baik hati, kita akan berbahagia. Banyak orang ketemu saya, apalagi kalau kami jalan suami istri, banyak orang ketemu, ini dari dulu cuma begitu. Masa sedang rambut soperak no, apa begitu. Lain kali kok orang makan puji kang, ya pak, puji pat orang dan senang. Saudara-saudara, orang yang lemah lembut itu akan berbahagia. Itu firman Tuhan. Yesus yang mengatakan, ini salah satu isi khotbah ketika Yesus ada di bukit. Dia mengajarkan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saya hidup menikmati. Kami kemana-mana disambut. Apalagi perjalanan terakhir saya. Dari Manado, putar Papua sampai di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Itu luar biasa, saudara. Sambutan. Yang menyambut kami adalah pemimpin-pemimpin. Ketua-ketua majelis daerah. Oh luar biasa, saudara. Ya. Hidup, belajarlah hidup lemah lembut. Kita akan memiliki bumi. Artinya kemana kita pergi kita nyaman. Kemana kita pergi kita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara. Senang sekali hidup dalam kebahagiaan. Kalau kita menjadi orang-orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Yesus yang mengajarkan ini. Ini penting ajaran ini. Nanti kita akan sampai pada arti yang sesungguhnya dari apa yang kita lihat ini tentang kita diajarkan untuk hidup berbahagia. Berbahagia itu kalau kita memiliki hati yang lemah lembut, hati yang baik, yang ramah. Yakobus pasal 1 ayat 21. Coba kita lihat ayat ini. Yakobus ini ajaran-ajaran tentang bagaimana kita harus memiliki kelemah lembutan. Karena ini bukti bahwa engkau ada dalam pertolongan Roh Kudus. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau kita memiliki kehidupan yang lemah lembut, kita akan menerima setiap firman itu dengan lemah lembut. Tapi kalau orang tidak memiliki kelemah lembutan, bisa saja dia menanggap firman Tuhan itu dengan, itu untuk saya. Itu pendeta sudah hantam saya dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita memiliki kelembutan hati, kita menerima firman itu dengan kelembutan hati, dan firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Haleluya. Karena itu saya berkali-kali mengatakan firman itu adalah kekuatan. Injil adalah kekuatan Allah. Bahkan firman itu Ibrani pasal 1 menopang segala yang ada. Saya bilang begini, kalau bumi saja ditopang oleh firman, masa hidup kita tidak bisa ditopang oleh firman. Masa pergumulan kita tidak bisa, masa masalah kita tidak bisa ditopang dengan firman. Firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Haleluya. Tapi terima dengan lemah lembut. Firman adalah kebenaran yang absolut, yang tidak bisa kita bantah. Karena firman ini adalah kebenaran. Haleluya.
bukan menghantam kita. Saya dari awal mengatakan begini, selama kita berada pada posisi yang salah, firman itu akan menyerang kita. Selama kita berdiri di tempat yang salah, firman itu akan selalu menantang kita. Karena firman tidak menghendaki kita berada pada posisi yang salah. Amin. Tapi dia menghendaki kita berada pada posisi yang benar. Walaupun itu memang tidak mudah dilakukan. Karena itu saudara-saudara, hati yang lembut, kita bisa menerima firman dengan hati yang lembut. Secara akal mungkin tidak bisa dilakukan ini. Tapi firman mengajarkan kita harus kita lakukan. Karena itu saya mengatakan firman adalah kebenaran yang absolut yang tidak bisa kita tentang. Ikut saja. Menurut saja. Karena itu dimiliki hati yang lembut. Musa dia memimpin dengan begitu sangat susah payah. Ini Israel kepala batu ini. Tapi Musa ini melayani dengan hati. Kita bersyukur. Presiden kita lemah lembut. Haleluya. Dia banyak menahan. Dihina, diejek, dicaci maki, diumbar di media sosial. Tapi dia tenang. Dia menghadapi segala sesuatu dengan hati. Karena dia mau supaya kita sejahtera. Coba saudara-saudara. Desa setiap tahun 1 miliar lebih. Kami kunjungi satu jemaat, satu ibu di malam. Aduh puji Tuhan bro. Luar biasa komantorong pemerintah ini. Kita ada terima beras sekitar 60 liter dia bilang. Satu karung saudara-saudara. Dulu mana ada seperti ini. Apalagi corona ini. Sedikit-sedikit masyarakat ke kantor pos. Ada haleluya. Bagi yang menerimanya. Bagi yang tidak percayalah, Tuhan tetap setia. Haleluya. Kebaikan hati dari pemimpin kita. Semua merindukan orang seperti ini. Baik hatinya. Kalaupun masih ada periode ketiga, saya rasa jemaat Immanuel masih tetap. Saya tidak berkampanye karena memang sudah tidak bisa. Sudah diatur dengan undang-undang. Tapi yang diingat dari orang ini adalah kelembutannya, keramahannya. Istri saya sudah sempat ke istana presiden. Saya belum sempat. Karena ada sepupu kami di sana. Pendeta Deni Kalo, dia sesedikit di istana dia. Karena dia punya hubungan baik dengan kepala istana dan juga punya urusan-urusan kepentingan-kepentingan orang banyak. Dia keluar masuk. Setiap tahun dia dapat undangan. Sebetulnya tahun ini kami diundang untuk ikut upacara di istana. Nah ini corona ini. Awas karena corona. Ada 2 hamba Tuhan kami diundang. Jauh-jauh hari dia sudah daftarkan. Konfek tunggu aja tahun depan 17 Agustus. Datang di Jakarta. Orang upacara di istana. Baru upacara istana so bangga begitu. Apalagi kalau orang masuk di sorga. Haleluya. Haleluya. Milikilah kelemah lembutan. Buah roh lemah lembut. Haleluya.
Ini kekayaan. Nilai ini melebihi nilai materi apapun. Berapa banyak penampilan orang mengejar penampilan di dunia. Berapa sepatunya, berapa bajunya, berapa ininya, apa mobilnya. Semua orang mengejar kualitas dunia. Tapi saya tidak mengatakan apakah juga kita tidak boleh menikmatinya. Saya menikmati. Menikmati dari kemurahan Tuhan. Ini sepatu teman saya yang kasih. Gembala dari Cirebon. Saya dapat sepatu. Ibu Rohani dapat sepatu. Saya dapat batik. Dia juga dapat batik. Dikirim oleh satu hamba Tuhan di Cirebon. Belum lama kami dapat jam tangan. Dikasih. Menikmati. Haleluya. Apakah karena kita mau rendah hati, orang kasih misalnya harga 10 juta, kita pakai aja yang 50 ribu. Enggak, kita menikmati. Tapi dunia sekarang ini mengejar apa yang dia pakai. Tapi saya ingin mengatakan, saudara, nilai yang diproduk oleh roh ini adalah kekayaan yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Kalau Anda seorang yang hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ini kekayaan. Haleluya. Marilah kita hidup. Buanglah segala yang jahat, yang kotor. Miliki kelembutan. Haleluya. Saya mau akhiri dengan satu ayat ini. 1 Petrus, masih banyak ayat. Saya coba menulis kemarin, ya, mempersiapkan. Tapi saya mau akhiri dengan satu ayat ini. 1 Petrus pasal 3. Ayat 4. 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Mari baca bersama dengan saya. 2, 3. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Roh yang lemah lembut sangat berharga di mata Allah. Haleluya. Karena itu tidak salah Alkitab mengajarkan kita belajar kepada Tuhan. Ini akan membawa akhlak kita mulia. Ini akan membawa seluruh kehidupan kita mulia. Karena kalau kita memiliki roh yang lemah lembut, itu sangat berharga. Bukan cuma berharga, sangat berharga. Di mata siapa? Di mata Allah. Anda mau mengejar berharga di mata siapa? Mari kita berharga di mata Allah. Dengan nilai-nilai yang lahir dari pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Sangat berharga. Hati yang lembut itu, hati yang lemah lembut, hati yang baik, keramah tamahan, itu sangat berharga di mata Allah. Karena itu belajarlah kepada Tuhan. Yesus mengatakan ini, belajar kepada
Haleluya. Kita perlu Roh Kudus. Bukan cuma pada saat hari Pentakosta. Hari ini kita perlu Roh Kudus. Besok kita perlu Roh Kudus. Seterusnya kita perlu Roh Kudus. Karena cuma Roh Kudus yang bisa melembutkan hati kita. Haleluya. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Kasih Tuhan. Kami rindu memiliki nilai-nilai yang berharga dalam hidup ini, Tuhan. Kami sangat berarti, kami begitu mulia. Karena Engkau memberikan Roh Kudus dalam hidup kami. Tanpa Roh Kudus kami bukan apa-apa. Dan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Roh Kudus menjadikan hidup kami mulia, berharga, bernilai di mata Tuhan. Haleluya. Sesederhana apapun hidup kami, kami selalu merindukan Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
kita tidak mampu, kita tidak sanggup menghadapi apapun. Tapi buka hati bagi Roh Kudus. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus berkati kami. Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Kudus mengalir. Roh Kudus pulihkan kami. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, penuhkan kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus memberkati kami. Roh Kudus menjamah kami. Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. 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 Di altarnya kita menyembah. Sembah Tuhan. Tinggikan Tuhan. Besarkan Dia. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, lawati setiap kami. Jamah, jamah setiap kami Tuhan. Berkati kami hari ini. Oh Tuhan, haleluya. Kami perlu Engkau. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Engkaulah penolong bagi kami. Ketika Roh-Mu ada di dalam kami, kami tenang. Ketika Roh-Mu ada di dalam kami tentram. Ketika Roh-Mu ada di dalam kami damai. Ketika Roh-Mu di dalam kami penuh dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini hari berkat bagi kami. Hari ini hari pemulihan bagi kami. Hari ini hari kami menikmati Tuhan di tempat ini. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita, bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan kebetulan kami ada di sini, tapi di sinilah kami diberkati oleh Tuhan. Di sinilah kami jumpa dengan Engkau. Di sinilah kami nikmati hadirat-Mu. Haleluya. 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 Ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang tidak ternilai yang Engkau anugerahkan bagi kami hari ini. Haleluya. Haleluya. Hari ini kami diberkati. Hari ini kami dipulihkan. Hari ini kami pulang dengan kelimpahan berkat dari Tuhan. Tidak ada di antara kami yang tidak dijamah oleh Tuhan. Tidak ada di antara kami yang tidak dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu, tapi Roh-Mu yang memampukan kami. Roh-Mu yang membuat kami kuat. Roh-Mu yang membuat kami semangat. Roh-Mu yang membuat kami mulia. Dan Roh-Mu yang membuat kami sangat berarti di hadapan Allah. Karena Engkau telah mengubah kami yang hina menjadi mulia. Kami yang berdosa, tapi kami dikuduskan. Kami disucikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu memberkati kami hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa berterima kasih buat lawatan firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan ditaruh di tanah hati yang baik, agar kami tidak berdosa kepada Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kekuatan yang menopang kami. Dan firman-Mu adalah keselamatan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan hati yang lembut kami menerima setiap kebenaran absolut dari Tuhan. Kebenaran firman yang ajaib. Terima kasih. Kami akan memberikan persembahan kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan pada siang hari ini boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan meletakkan korban persembahan. Kembali kami mengingatkan untuk berhati-hati dalam menuruni anak tangga, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dimulai dari samping kanan, tengah, kemudian samping kiri saya. Silakan membawa persembahan di depan. Tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker. Dan kita memuji Tuhan sambil kita memberikan korban persembahan.
kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih, haleluya Tuhan, Kau baik bagi kami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan pada saat ini. Dan mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah kami yang baik, yang sangat memperhatikan kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Immanuel. Tuhan, Engkau memberikan pertolongan senantiasa. Baik kami yang hadir tempat ini, jemaat yang ada di desa ini, bahkan juga di luar desa ini, di luar daerah ini, sampai di luar negeri, dimanapun jemaat Immanuel berada, semua dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan.
dalam kekuatan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, jasmani dan rohani. Bahagiakan setiap rumah tangga, keluarga jemaat Tuhan. Sehat-sehatkan kami semua. Dan biar segala usaha pekerjaan mata pencarian yang berbeda-beda profesi dijadikan Tuhan berhasil. Haleluya. Jemaat diberkati untuk menjadi berkat. Beberapa kekasih dalam kondisi kesehatan masih dalam pemulihan, kiranya Engkau Allah yang berikan pertolongan. Buat Tante Keom Samuel diberkati Tuhan. Juga buat Tante Nelly Tuhan tolong. Bahkan juga Tuhan buat jemaat yang lain yang mungkin terhambat karena sakit. Buat Tante Da Tuhan tolong. Terutama kami berdoa buat Bapak Yud Ceratar yang masih berada di rumah sakit di Manado. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Mujizat-Mu tetap ada. Engkau tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan hatinya, yang susah dihibur, yang kekurangan dicukupkan, yang menghadapi berbagai masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Haleluya. Kami semua menikmati hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kegiatan kami selanjutnya diberkati Tuhan. Ibadah syukur di keluarga Tante Dumais ditolong Tuhan. Ibadah Pelprip hari Rabu, bahkan pemuda remaja hari Jumat juga doa puasa jemaat. Bahkan Sabtu ada latihan dan doa bagi pelayan altar. Hari Minggu kami akan beribadah lagi di tempat ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Semakin hari Tuhan semakin memberkati kami. Karena kami tahu tidak lama lagi Engkau datang kembali. Kami dipersiapkan untuk jumpa dengan Tuhan dan tinggal kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan di sorga. Inilah doa kami, kerinduan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam rangka persiapan acara syukur dan Natal kami tanggal 2 November. Semua didahului oleh Tuhan. Semua yang kami perlu Tuhan adakan. Jemaat diberikan sukacita untuk melayani. Dan kami semua dapat Tuhan mengingat bahwa Engkau baik bagi kami. Semua yang direncanakan bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami doakan bangsa negara kami Indonesia diberkati Tuhan. Pemerintah kami mulai dari presiden, wakil presiden sampai kepada pemerintah di daerah, di desa-desa. Tuhan berikan hikmat yang baik. Amankan negara ini. Kelompok-kelompok yang tidak menyukai ketenangan masyarakat Indonesia. Tuhan kiranya Engkau patahkan semua siasat mereka. Dan biarlah Engkau Tuhan bela bangsa ini. Kami percaya Tuhan Engkau juga menolong seluruh hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu di negara ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Terpujilah nama-Mu. Apabila sebentar kami meninggalkan tempat ini, bersamalah Tuhan dengan kami. Tibakan di masing-masing tempat kami dengan selamat. Semua yang telah mengambil bagian bertugas hari ini diberkati Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kita tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.